Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat aparatur negara dimanapun berada. Pernahkah Anda merasakan satu pagi yang terasa berbeda dari biasanya? Bukan karena hujan, bukan karena listrik padam, tetapi karena satu tanggal yang terus berputar di kepala. Tanggal yang disebut-sebut sebagai titik balik, tanggal yang dinanti, tapi juga membuat banyak orang cemas. Tanggal 10 Mei 2026. Sejak beberapa bulan terakhir, nama tanggal ini tidak pernah benar-benar pergi dari ruang obrolan para ASN, pensiunan, guru, PPPK, hingga keluarga veteran. Ia muncul di grup WhatsApp, pesan suara yang beredar dari satu ponsel ke ponsel lain, di bisik-bisik kantor, di ruang tamu rumah sederhana, bahkan di obrolan warung kopi, semua membicarakan hal yang sama, perubahan besar, kenaikan gaji, penyesuaian pensiun, rapelan 12 bulan, angka-angka besar yang menjanjikan harapan, tetapi juga memunculkan pertanyaan yang tidak sedikit. Namun satu hal yang perlu kita pahami sejak awal, tidak semua yang besar itu otomatis sampai ke tangan kita dengan utuh. Tidak semua yang diumumkan akan terasa dampaknya jika kita tidak memahami bagaimana sistem bekerja, dan tidak semua hak akan diterima penuh jika satu detail administratif saja terlewat. Pada tanggal 10 Mei 2026, pemerintah secara resmi memberlakukan perubahan regulasi besar-besaran terkait sistem penggajian dan pensiun aparatur negara. Ini bukan sekadar penyesuaian angka, ini adalah perubahan struktur. Ini adalah reformasi sistemik yang menyentuh hampir seluruh komponen penghasilan aparatur negara, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. ASN, PPPK, TNI, Polri, Hakim, guru non-ASN, pensiunan hingga veteran, semuanya masuk dalam cakupan kebijakan ini. Tidak ada yang dikecualikan, namun perlu digarisbawahi, tidak semua akan menerima dampak yang sama. Besaran kenaikan berbeda, waktu pencairan bisa berbeda, dan yang paling penting hasil akhir yang diterima setiap individu sangat bergantung pada satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu ketepatan data dan kepatuhan administratif. Banyak orang beranggapan bahwa selama namanya terdaftar sebagai ASN atau pensiunan, maka sistem akan otomatis bekerja dengan sempurna. Gaji naik, rapel cair, rekening terisi, selesai. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Sistem penggajian negara bekerja berdasarkan data, dan data yang tidak diperbarui sama artinya dengan risiko. Kesalahan kecil seperti status keluarga yang belum diperbarui, rekening bank yang tidak sesuai standar administrasi pemerintah, atau dokumen pendukung yang belum diverifikasi, bisa berdampak langsung pada keterlambatan pembayaran. Bahkan dalam beberapa kasus perhitungan nominal bisa berbeda dari hak yang seharusnya diterima. Bukan karena negara tidak membayar, tetapi karena sistem tidak menemukan kecocokan. Inilah mengapa kebijakan besar ini tidak bisa hanya dipahami dari sisi nominal kenaikan. Ia harus dipahami sebagai satu paket utuh dari regulasi, mekanisme administrasi, hingga implikasi jangka panjangnya terhadap keuangan pribadi dan ekonomi nasional. Mari kita bicara secara jujur, selama ini sistem penggajian aparatur negara sering dianggap kaku dan lambat. Namun pada kebijakan kali ini, pemerintah mengambil langkah yang tidak biasa. Rapelan 12 bulan tidak ditunda ke kuartal berikutnya, tidak dicicil, tidak menunggu evaluasi tambahan. Rapel langsung dicairkan bersamaan dengan implementasi regulasi baru. Artinya, hak yang seharusnya diterima selama 1 tahun penuh akan dibayarkan sekaligus. Bagi sebagian orang ini bisa berarti jutaan rupiah masuk ke rekening dalam satu waktu. Bagi yang lain, terutama di golongan tertentu, angkanya bisa jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Sebagai gambaran, ASN golongan 3 dengan gaji pokok di kisaran tertentu bisa menerima rapelan mendekati 5 juta. Pejabat eselon 2 dengan struktur gaji dan tunjangan yang lebih tinggi berpotensi menerima rapelan yang nilainya jauh melampaui itu. Sementara pensiunan yang penyesuaiannya didasarkan pada pangkat terakhir sebelum pensiun, dalam beberapa kasus justru menerima rapelan yang lebih besar dibanding ASN aktif dengan golongan yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perhitungan ulang sistem pensiun yang selama ini dianggap tidak cukup adaptif terhadap perubahan biaya hidup. Pemerintah menyadari bahwa pensiunan bukan kelompok pasif dalam ekonomi. Mereka tetap berbelanja, mereka tetap menopang keluarga, dan mereka tetap menjadi bagian dari perputaran ekonomi nasional. Namun sekali lagi, angka-angka ini hanya akan menjadi potensi jika tidak diiringi dengan kepatuhan administratif. Tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan pasangan, semuanya hanya dibayarkan jika data telah diverifikasi secara resmi. Sistem tidak lagi mentoleransi asumsi. Semua harus berbasis bukti dan dokumen. Bagi penerima dengan rekening non-standar, terutama pensiunan di luar negeri atau yang menggunakan rekening tertentu, mekanisme verifikasi menjadi lebih ketat.
bukan untuk mempersulit tetapi untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas. Dalam sistem baru ini, kecepatan pembayaran sangat bergantung pada kelengkapan data. Di sisi lain, kebijakan ini juga membawa perubahan besar pada tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja tidak lagi diperlakukan sebagai tambahan otomatis. Ia dihitung berdasarkan merit dan kelas jabatan dari kelas 1 hingga kelas 17. ASN yang berprestasi, unit kerja yang produktif, akan mendapatkan penyesuaian yang signifikan. Sebaliknya, bagi yang tidak menunjukkan kinerja optimal, tunjangan tidak mengalami kenaikan. Ini adalah pesan yang sangat jelas. Negara tidak lagi hanya membayar status, negara membayar kontribusi. Dan ini menandai pergeseran paradigma birokrasi menuju profesionalisme yang lebih nyata. Guru non-ASN mendapatkan perhatian khusus melalui penyesuaian tunjangan profesi. Hakim mengalami penyesuaian total yang signifikan sejalan dengan beban tanggung jawab dan tuntutan integritas yang melekat pada jabatan mereka. PPPK disetarakan dengan ASN struktural sesuai masa kerja dan beban tugas. Ini adalah langkah korektif terhadap ketimpangan yang selama ini dirasakan. Namun kebijakan sebesar ini tentu menimbulkan satu pertanyaan besar. Dari mana dananya? Apakah negara berutang? Apakah ini akan membebani fiskal jangka panjang? Pemerintah menegaskan bahwa dana untuk kenaikan gaji dan rapelan berasal dari realokasi anggaran kementerian, surplus fiskal semester pertama, serta dana pemulihan ekonomi nasional yang tidak lagi mendesak. Tidak ada utang baru yang digunakan. Ini adalah optimalisasi anggaran, bukan ekspansi utang. Lebih dari itu, kebijakan ini dirancang sebagai penggerak ekonomi. Ketika gaji dan rapelan diterima, konsumsi rumah tangga meningkat. Ketika konsumsi meningkat, usaha kecil bergerak. Ketika usaha bergerak, pajak kembali mengalir ke kas negara. Ini adalah siklus ekonomi yang dirancang dengan perhitungan. Setiap tambahan belanja rumah tangga sebesar 1 triliun diperkirakan mampu meningkatkan PDB sebesar 0,1%. Dengan total anggaran rapelan dan kenaikan gaji yang mencapai lebih dari 50 triliun, dampaknya terhadap ekonomi nasional tidak bisa dianggap kecil. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, penyesuaian gaji pegawai federal biasanya dilakukan bertahap 2 hingga 4% per kuartal. Di Indonesia, pada sektor tertentu, kenaikan diberikan langsung hingga 200% disertai rapelan 12 bulan. Ini menunjukkan keberanian fiskal dan strategi politik yang sangat terukur. Namun, keberanian ini datang dengan tanggung jawab. Setiap penerima gaji dan pensiunan wajib memastikan data pribadi mereka benar dan mutakhir sebelum tanggal 10 Mei 2026. Ini bukan imbauan biasa. Ini adalah syarat mutlak agar hak dapat diterima penuh. Tanggal ini bukan sekadar tanggal pencairan. Ia adalah batas administratif. Siapa yang siap akan menerima tepat waktu. Siapa yang lalai berisiko menunggu lebih lama. Dan disinilah banyak orang mulai lengah karena merasa kebijakan ini besar. Mereka lupa bahwa sistem tetap berjalan pada detail kecil, padahal justru disitulah penentuannya. Part pertama ini harus kita pahami sebagai fondasi tentang apa yang berubah, tentang mengapa perubahan ini terjadi, dan tentang apa yang harus disiapkan sebelum semuanya benar-benar berlaku. Karena pada bagian berikutnya kita akan masuk ke hal yang jauh lebih sensitif. Bagaimana menghitung hak secara realistis, siapa yang berpotensi menerima lebih besar, dan kesalahan apa saja yang paling sering membuat rapelan tertahan. Dan percayalah, kesalahan-kesalahan itu lebih sering terjadi daripada yang kita bayangkan. Jika pada bagian pertama kita berbicara tentang gambaran besar kebijakan, maka sekarang kita masuk ke wilayah yang paling menentukan. Wilayah yang sering tidak dibahas secara terbuka, tetapi justru disitulah nasib rapelan dan kenaikan gaji ditentukan. Wilayah administrasi, verifikasi, dan perhitungan real yang terjadi di balik layar sistem penggajian negara. Banyak penerima gaji dan pensiunan beranggapan bahwa selama peraturan presiden telah terbit, maka semuanya akan otomatis berjalan. Padahal dalam praktiknya sistem penggajian negara bekerja seperti mesin besar yang hanya akan bergerak jika setiap komponen kecilnya berada di posisi yang benar. Satu data yang tidak sinkron bisa menghentikan seluruh proses pencairan untuk satu individu. Mari kita bicara apa adanya. Setiap kali terjadi kebijakan besar seperti ini, selalu ada 3 kelompok penerima. Kelompok pertama adalah mereka yang menerima penuh, tepat waktu, tanpa kendala. Kelompok kedua adalah mereka yang menerima tetapi tertunda, nominalnya berbeda, atau harus melalui proses koreksi. Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak menerima sama sekali pada tahap awal dan baru mendapatkan haknya setelah berbulan-bulan. Perbedaannya hampir selalu sama, bukan soal jabatan, bukan soal kedekatan,
tetapi soal kesiapan data. Dalam sistem baru ini, setiap komponen penghasilan dihitung secara terpisah, namun saling terhubung. Gaji pokok dihitung berdasarkan pangkat dan masa kerja, tunjangan keluarga dihitung berdasarkan status pernikahan dan jumlah anak yang tercatat resmi. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan kelas jabatan dan evaluasi kinerja unit. Rapelan dihitung dari selisih hak lama dan hak baru selama 12 bulan penuh. Masalahnya, jika satu komponen saja tidak valid, maka sistem tidak akan berani mengeksekusi pembayaran penuh. Ia akan menahan, menandai, dan menunggu verifikasi ulang. Contoh paling sering terjadi adalah status keluarga. Banyak ASN dan pensiunan yang secara administratif masih tercatat lajang padahal sudah menikah. Ada juga yang memiliki anak yang secara usia masih berhak atas tunjangan tetapi belum diperbarui dalam sistem. Selama data ini belum diverifikasi, tunjangan keluarga tidak akan dibayarkan termasuk rapelnya. Kesalahan lain yang sering dianggap sepele adalah rekening bank. Dalam kebijakan kali ini, pemerintah menegaskan bahwa rekening penerima harus sesuai dengan administrasi yang tercatat. Nama harus sama, nomor harus aktif, jenis rekening harus sesuai dengan standar pembayaran pemerintah. Bagi pensiunan yang mengganti rekening tanpa pembaruan data, ini menjadi masalah serius. Sistem tidak akan mentransfer dana ke rekening yang tidak terverifikasi meskipun orangnya benar. Akibatnya, dana tertahan bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak ada tujuan transfer yang valid. Disinilah banyak yang mulai panik. Bukan karena negara tidak membayar, tetapi karena sistem bekerja sesuai aturan yang semakin ketat. Sekarang kita masuk ke perhitungan rapelan. Ini bagian yang paling banyak disalahpahami. Rapelan 12 bulan bukan angka sembarang, ia bukan hadiah. Ia adalah akumulasi selisih antara hak lama dan hak baru sejak kebijakan seharusnya berlaku. Artinya setiap orang akan menerima rapelan yang berbeda tergantung selisih gaji dan tunjangan masing-masing. ASN golongan yang sama bisa menerima rapelan berbeda. Mengapa? Karena tunjangan kinerja, tunjangan keluarga, dan kelas jabatan bisa berbeda. Bahkan dua orang dengan pangkat sama, jika berada di unit kerja yang berbeda, bisa menerima rapelan dengan selisih jutaan rupiah. Inilah yang sering memicu kebingungan dan kecemburuan. Padahal sistemnya konsisten, ia hanya menghitung berdasarkan data yang ada. Untuk pejabat struktural, terutama eselon 2 dan 3, rapelan bisa terlihat sangat besar. Ini bukan semata-mata karena gaji pokok, tetapi karena tunjangan jabatan dan kinerja yang mengalami penyesuaian signifikan. Namun sekali lagi, angka besar ini hanya akan cair jika seluruh dokumen administratif telah dinyatakan lengkap. Untuk PPPK, kebijakan ini menjadi tonggak penting. Selama ini PPPK sering merasa berada di posisi setengah, bekerja penuh, tanggung jawab besar, tetapi hak tidak sepenuhnya setara. Dalam regulasi baru ini, PPPK disetarakan dengan ASN struktural sesuai masa kerja dan beban tugas. Ini berarti perubahan nyata bukan sekadar simbolik. Namun PPPK juga menghadapi tantangan administratif tersendiri. Banyak data PPPK yang masih tersebar di berbagai sistem, belum sepenuhnya terintegrasi. Jika tidak segera disinkronkan, potensi keterlambatan tetap ada. Guru non-ASN juga berada dalam sorotan. Penyesuaian tunjangan profesi diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap peran strategis mereka. Namun tunjangan ini hanya diberikan jika sertifikasi, jam mengajar, dan status administrasi tercatat lengkap. Satu kekurangan saja bisa menunda pembayaran berbulan-bulan. Hakim mengalami penyesuaian total yang signifikan, termasuk gaji pokok dan tunjangan. Ini adalah respon negara terhadap tuntutan integritas dan independensi peradilan. Namun hakim juga masuk dalam sistem merit yang ketat. Evaluasi kinerja dan kepatuhan administratif menjadi syarat mutlak. Sekarang kita bicara tentang pensiunan, kelompok yang sering merasa paling cemas setiap kali kebijakan baru diumumkan. Bagi pensiunan, penyesuaian dihitung berdasarkan pangkat terakhir sebelum pensiun. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa data pensiun lama sering belum diperbarui sesuai sistem terbaru. Ada pensiunan yang masih tercatat dengan data lama, belum sinkron dengan sistem pembayaran baru. Inilah sebabnya pemerintah menekankan verifikasi ulang bukan untuk mempersulit, tetapi untuk memastikan bahwa hak pensiunan benar-benar dibayarkan sesuai ketentuan terbaru. Dalam beberapa kasus, pensiunan justru menerima penyesuaian yang lebih tinggi dibanding ASN aktif. Ini terjadi karena struktur pensiun dihitung dengan formula yang berbeda dan mempertimbangkan masa pengabdian secara penuh.
Namun kembali lagi, semua itu hanya berlaku jika data lengkap. Pensiunan di luar negeri atau dengan rekening non-standar menghadapi mekanisme tambahan. Mereka wajib memastikan keabsahan dokumen dan keaktifan rekening. Tanpa itu, dana tidak akan ditransfer. Sekarang kita masuk ke sisi kebijakan yang jarang dibahas, yaitu dampak psikologis dan sosial. Kenaikan gaji dan rapelan bukan hanya soal angka di rekening. Ia membawa perubahan perilaku. Ketika penghasilan meningkat secara signifikan, pola konsumsi berubah, rencana keuangan berubah, ekspektasi keluarga berubah. Inilah mengapa pemerintah menyebut kebijakan ini sebagai investasi stabilitas nasional. ASN dan pensiunan yang merasa dihargai cenderung lebih loyal, lebih tenang, dan lebih fokus pada peran sosialnya. Veteran yang menerima penghargaan nyata akan merasa jasa mereka tidak dilupakan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga membawa tekanan baru. Tunjangan kinerja yang berbasis merit membuat birokrasi tidak lagi nyaman bagi mereka yang selama ini bekerja minimal. Tuntutan evaluasi berkala menjadi penentu. Bagi yang tidak produktif, tunjangan tidak naik, bahkan bisa stagnan. Ini adalah pesan yang sangat tegas. Negara tidak lagi memberi ruang bagi birokrasi yang hanya hadir secara fisik, tetapi absen secara kinerja. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh setiap penerima gaji dan pensiunan? Jawabannya sederhana tetapi krusial. Pastikan semua data pribadi benar, pastikan rekening bank sesuai, pastikan status keluarga tercatat resmi, pastikan dokumen pendukung lengkap. Jangan menunggu sampai tanggal 10 Mei 2026 berlalu. Karena setelah tanggal itu sistem akan berjalan dan sistem tidak menunggu siapapun. Banyak yang berpikir bahwa jika terlambat maka rapelan akan hangus. Tidak. Hak tidak hangus tetapi keterlambatan bisa membuat proses menjadi panjang dan melelahkan. Dan dalam beberapa kasus, koreksi memerlukan waktu berbulan-bulan. Kita juga perlu memahami satu hal penting. Kebijakan ini bukan akhir. Ini adalah awal dari era baru pengelolaan keuangan negara. Era di mana transparansi, akuntabilitas, dan kinerja menjadi pusat perhatian. Bagi mereka yang siap, kebijakan ini adalah peluang. Peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan. Peluang untuk merencanakan masa depan dengan lebih pasti. Namun bagi yang lengah, kebijakan ini bisa menjadi sumber stres. Di bagian berikutnya, kita akan membahas hal yang paling banyak ditanyakan, tetapi jarang dijelaskan secara jujur. Siapa saja yang berpotensi menerima paling besar, siapa yang justru berisiko menerima lebih kecil dari ekspektasi, dan kesalahan fatal, apa yang paling sering membuat rapelan tertunda lama, dan kesalahan apa saja yang paling sering membuat rapelan tertahan, dan percayalah kesalahan-kesalahan itu lebih sering terjadi daripada yang kita bayangkan. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling menentukan cara setiap orang memaknai kebijakan ini. Bagian yang akan membedakan antara mereka yang hanya berharap dan mereka yang benar-benar siap, karena pada akhirnya kebijakan sebesar apapun tidak akan pernah berdiri sendiri. Ia selalu bertemu dengan realitas di lapangan, dengan kebiasaan lama, dengan kelalaian kecil, dengan ekspektasi yang terlalu tinggi, atau justru pemahaman yang keliru. Dan disinilah banyak orang tersandung. Hal pertama yang perlu dipahami secara jernih adalah ini. Tidak semua orang akan menerima kenaikan dan rapelan dalam jumlah yang sama, besarnya dengan yang mereka bayangkan. Bukan karena diperlakukan tidak adil, tetapi karena sistem baru ini menghitung secara sangat spesifik, sangat individual, dan sangat bergantung pada riwayat data masing-masing. Banyak ASN dan pensiunan terjebak pada narasi angka besar. Mendengar kata rapelan, langsung mengalihkan angka kenaikan bulanan dengan 12. Padahal perhitungannya tidak sesederhana itu. Rapelan dihitung dari selisih bersih, hak lama dan hak baru, bukan dari total gaji. Artinya, jika kenaikan gaji pokok relatif kecil, tetapi tunjangan kinerja besar, maka rapelan akan didominasi oleh tunjangan. Sebaliknya, jika tunjangan kinerja stagnan karena evaluasi kinerja, maka rapelan bisa jauh lebih kecil dari ekspektasi. Inilah kenyataan yang sering tidak disampaikan secara terbuka. Sistem merit membuat hasil akhir tidak seragam. ASN dengan kinerja tinggi, unit kerja produktif, dan kelas jabatan yang optimal akan merasakan lonjakan signifikan. Sementara ASN yang berada di unit dengan penilaian rendah meskipun pangkatnya sama, bisa menerima jauh lebih sedikit. Hal yang sama berlaku bagi pensiunan. Pangkat terakhir memang menjadi dasar, tetapi bukan satu-satunya faktor. Riwayat tunjangan, status keluarga yang tercatat, serta sinkronisasi data lama dengan sistem baru sangat mempengaruhi hasil akhir. Disinilah muncul kesalahan fatal pertama,
menyamakan pengalaman orang lain dengan kondisi pribadi. Banyak orang panik karena melihat orang lain sudah menerima rapelan besar sementara dirinya belum. Padahal setiap kasus berdiri sendiri, setiap rekening memiliki jalur administrasi yang berbeda. Kesalahan fatal kedua adalah menunda verifikasi karena merasa aman, merasa sudah puluhan tahun terdaftar, merasa data pasti benar, merasa tidak perlu repot. Padahal justru data lama inilah yang paling berisiko, karena sistem baru tidak sepenuhnya kompatibel dengan struktur lama tanpa pembaruan. Apa yang dulu dianggap valid sekarang bisa dianggap belum lengkap. Ya, kesalahan fatal ketiga adalah